Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil amma ba'd. Alhamdulillah, ma'asyiral muslimin, para pemirsa Rabbani TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tidak henti-hentinya kita mengaturkan rasa puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan karunia dan nikmat kepada kita, hingga di kesempatan kali ini kita bisa kembali bertemu untuk melanjutkan pelajaran kita, pelajaran yang sangat berharga, yaitu pelajaran tentang bahasa Arab. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika seseorang itu dalam perjalanan, dia membutuhkan perbekalan. Dan semakin cukup perbekalan yang dimiliki, maka dia akan semakin tenang di dalam perjalanannya. Tetapi ketika dia kurang dalam memiliki perbekalan, ya maka dia akan merasa gelisah, merasa gundah, karena atau khawatir bahwasanya bekal nanti tidak akan mencukupi untuk dia melakukan perjalanan tersebut. Nah, demikian juga ketika kita sekarang ingin memahami agama kita, ya ingin mempelajari ilmu dari agama kita, tentu di sana juga kita membutuhkan perbekalan. Dan tentu perbekalan utama di dalam kita berusaha memahami dan mempelajari agama kita adalah bekal yang sangat penting, yaitu bekal bahasa Arab. Karena dengan bekal bahasa Arab inilah kita insya Allah akan bisa memahami Al-Quran, memahami Sunnah, memahami perkataan para ulama, demikian juga memahami ajaran-ajaran Islam dengan bahasa Arab ini. Maka untuk itu, para pemirsa sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya mari kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar hati kita ya diluruskan niatnya, dan kemudian supaya kita diberikan kemudahan di dalam kita mempelajari ilmu bahasa Arab ini. Baiklah para pemirsa, kita lanjutkannya pelajaran kita masih dari kitab Durusul Lughah Al-Arabiyyah li Ghairi Natikina Biha karya Dr. Fi Abdul Rahim, terbitan dari Islam University of Madinah. Dan alhamdulillah pada pertemuan yang lalu kita sudah berada di kitab jilid yang kedua, pelajaran yang ke-11 ya. Dan kita sudah sampai kepada latihan yang ke-9, dan insya Allah sekarang kita masuk kepada latihan yang ke-10. Nah, silakan dibuka bukunya sekarang di halaman 80 kitab jilid yang kedua. Nah, baiklah para pemirsa, kalau kita perhatikan di sana, ya di sana itu perintah dari mu'allaf dan ke-10 adalah ta'ammal al-mithalaini. Ya. Jadi renungkan dua contoh ya. Tsumma hawwil al-af'al fil jumal al-atiyah ila af'alil manfiyah. Ya. Kemudian ubahlah kata al-af'al, kata kerja ya, fil jumal al-atiyah pada kalimat-kalimat berikutnya ila menjadi af'alin manfiyatin, yaitu kata kerja yang bermakna meniadakan. Nah, baik. Jadi di sini perlu diperhatikan dulu bahwasanya di sana kita mengenal ada af'al manfiyah, yaitu kata kerja yang bermakna itu meniadakan. Jadi istilahnya itu kalau misalkan kita ambil contoh aja ya biar jelas ya. Misalkan ambil contoh. Nah, di contoh di sana untuk contoh A ya, mu'allif menyampaikan kataba Ahmadu ad-darsa. Telah menulis Ahmad itu pelajaran. Jadi Ahmad telah menulis pelajaran. Nah, ini berarti kan makna kalimat itu adalah kalimat yang positif. Bahwasanya Ahmad telah menulis pelajarannya. Nah, berbeda dengan di sampingnya itu, yaitu di sebelah kiri, di sana disebutkan adalah ma kataba Ahmadu ad-darsa. Ya, apa bedanya? Bedanya di situ ada tambahan kata ma di depannya. Ma kataba Ahmadu ad-darsa. Jadi ma di sini maknanya adalah Ahmad tidak menulis pelajaran. Jadi meniadakan, yaitu namanya nafi. Jadi bahwasanya dengan adanya fi'il dan kemudian fi'ilnya itu dinafikan, ditiadakan dengan huruf ma di sini. Nah, untuk contoh kedua yang B ya, di sana boleh menyampaikan contoh yaktubu Ahmadu ad-darsa. Ya. Sedang menulis Ahmad itu pelajaran. Jadi Ahmad sedang menulis pelajaran.
Nah, kemudian kalau ditambahkan dengan atau diubah menjadi kata dengan kata kerja manfiyah, kata kerja yang bernilai peniadaan atau negatif, ya maka di sana berubah kalimatnya menjadi la yaktubu Ahmadu ad-darsa. Jadi Ahmad tidak menulis pelajaran, tidak sedang menulis pelajaran. Baiklah para pemirsa, dari dua contoh ini apa yang bisa kita ambil pelajarannya? Bahwasanya di sana kita mendapatkan ada kata kerja yang maknanya berubah dari makna positif menjadi makna negatif ya. Dari makna mengerjakan menjadi makna tidak mengerjakan. Jadi misalkan contoh pertama dari makna telah menulis menjadi tidak menulis. Dan kemudian juga dari sedang menulis menjadi tidak sedang menulis. Nah, kemudian apa bedanya? Bedanya di sana kita mendapati ada dua kata yang digunakan untuk meniadakan, kata ma dan kata la. Nah, dan kita lihat penggunaannya untuk kata ma itu digunakan untuk fi'il madi, yaitu fi'il pada pekerjaan yang telah berlalu. Nah, jadi kalau fi'il mudhari itu fi'il yang untuk pekerjaan yang sedang dilakukan atau yang akan datang. Nah, kalau fi'il mudhari dinafikan dengan kata la, ya dengan kata tidak ya la. Ya, beda sama artinya tidak, tapi kalau madi dengan ma, kalau mudhari dengan la. Nah, tentunya juga masih ada ketentuan-ketentuan lain yang terkait dengan pembahasan ini. Misalkan nanti juga ada di pelajaran ke-15 atau pelajaran ke-19 ya. Di sana juga ada penjelasan terkait dengan af'al manfiyah ini. Nah, adapun di sini ya untuk memudahkan supaya tidak bingung ya, kita fokus kepada dua ini aja, yaitu ma dan la. Ma untuk fi'il madhi dan la untuk fi'il mudhari. Nah, baik, gitu saja. Silakan dilihat di sana ya, kalimat-kalimat soalnya. Kalau dia fi'il madhi dinafikan dengan ma, kalau fi'il mudhari dinafikan dengan la. Mudah ya? Baik, kalau mudah, sekarang tafadhol silahkan dikerjakan dulu latihannya nomor 1 sampai nomor 5. Kemudian nanti kita cocokkan jawabannya. Baik, silahkan dikerjakan dan di pause videonya. Baiklah para pemirsa sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau sudah selesai mengerjakan ya mari kita cocokkan jawabannya. Soal yang pertama, ana ashrobu asyaya. Ya, saya minum teh. Lihat di sana kata kerjanya adalah ashrobu. Ashrobu berarti dia apa? Fi'il mudhari. Berarti digunakan kata nafi yaitu dengan huruf apa? Huruf la ya. Berarti ana la ashrabu asyaya. Saya tidak minum teh. Nah, baik, yang kedua ya, la'ibna kuratal qadami al-yauma. Kami telah bermain sepak bola pada hari ini. Nah, kata kerjanya adalah laibana ya, laibana, dan itu berarti dia adalah fi'il madhi dari laiba dan na. Nah, fi'il madhi. Karena dia fi'il madhi, maka digunakan huruf nafinya adalah huruf ma. Berarti ma laibna kuratal qadami al yauma. Ya, kami tidak bermain sepak bola pada hari ini. Baik, selanjutnya untuk yang ketiga. Abi yadhabu ila suqi kulla yaum. Ya, bapakku pergi ke pasar ya setiap hari. Nah, lihat kata kerjanya apa? Yadhabu. Ya, yadhabu berarti dia fi'il madhi atau mudhari, dia adalah mudhari. Tandanya di depan ada huruf ya ya. Ya. Nah, jadi abi yadhabu ila suqi kulla yaum. Bapakku pergi ke pasar setiap hari. Nah, karena dia mudhari maka digunakan huruf nafinya adalah la. Jadi abi la yadhabu ila suqi kulla yaumin. Jadi bahwasanya bapakku tidak pergi ke pasar setiap hari. Nah, tapi yang keempat, ukhti tadrusu bil jamiah. Saudariku ya, dia sedang belajar di kampus, ya, di universitas. Nah, di sana kita mendapatkan kata kerjanya adalah tadrusu.
Tadrusu diawali dengan huruf ta ya. Di antara ciri fi'il mudhari itu diawali dengan 4 huruf. Salah satu 4 huruf ya, hamzah, ya, kemudian ta dan nun. Nah, di sini diawali dengan ta ya, tadrusu. Maka ini adalah salah satu ciri dari fi'il mudhari. Ya, sehingga kalau fi'il mudhari digunakan kata la. Ukhti la tadrusu bil jami'ah. Saudariku ya tidak sedang belajar di universitas. Baik, yang kelima adalah ahafidti. Surat An-Naba'iyah Maryamu. Ahafidti. Nah, berarti di sini a itu apa kata tanya? Apakah? Terus kata kerjanya mana? Hafidho. Hafidho yaitu menghafal. Ti ini adalah dhamir ya, dhamir mutasil dengan fi'il. Maka ahafidti, apakah kamu telah hafal ya? Surat An-Naba ya Maryam, wahai Maryam. Nah, di sini berarti hafidho di sini adalah fi'ilnya apa? Fi'il madi ya, fi'il madi. Nah, karena fi'il madi menggunakan dengan ama ya. Ama ditambahkan dengan ma di depannya untuk menafikan. Jadi kalimatnya menjadi ama hafidti surat An-Naba'iyah Maryamu. Ya. Jadi pertanyaan menjadi, tidakkah kamu hafal surat An-Naba wahai Maryam? Baiklah para pemirsa, itu tadi latihan yang ke-10. Mudah ya insya Allah, hanya dengan membedakan ma dan la. Ma untuk madi, la dan untuk fi'il mudhari. Nah, sekarang kita masuk ke latihan yang ke-11. Di latihan 11 boleh menyampaikan kepada kita ta'ammal al-amthilah. Thumma ajib anil asilatil atiyah musta'amilan harfal istiqbal. Nah, renungkan contoh-contoh, kemudian jawab pertanyaan-pertanyaan berikutnya ya, menggunakan huruf istiqbal. Apa itu huruf istiqbal? Huruf istiqbal itu adalah huruf-huruf yang bermakna untuk menunjukkan suatu pekerjaan di masa yang akan datang. Ya, ini adalah huruf istiqbal. Di dalam bahasa Arab ada beberapa huruf, ya, ada sa, ada saufa, ya, ada ala ataupun yang lainnya. Nah, tapi di dalam latihan ini kita hanya fokus kepada satu huruf saja, yaitu huruf sa. Nah, kita coba lihat contohnya. Ya, contohnya yang pertama, sayarji'u al-mudiru ghadan. Kepala sayarji akan kembali ya, al-mudiru kepala sekolah, ghadan itu besok. Ya, dari fi'il mudhari yarji'u ditambahkan dengan sa di depannya ya. Jadi yarji'u itu kan sedang atau akan kembali. Nah, kalau ditambahkan dengan sa di depannya, maka dia pasti maknanya menunjukkan pekerjaan yang akan terjadi. Sayarji'u akan pulang, al-mudiru kepala sekolah, buatannya itu besok. Nah, jadi seperti itu fungsinya sa untuk menunjukkan pekerjaan yang akan dilakukan. Kemudian contoh kedua, sa'adhabu ila Makkah ba'da usbu'in insyaallah. Nah, di sini kita mendapatkan kata sa'adhabu, saya akan pergi. Nah, di situ akannya dari mana? Akannya dengan huruf sin di depan itu, sa'adhabu. Dan ini termasuk di antara ketika kita ingin melihat suatu fi'il itu ditambahkan dengan huruf sin di depannya. Ya, ditambahkan huruf sin di depan, kalau dia bisa ditambahkan huruf sin, maka dia menunjukkan adalah fi'il mudhari. Sa'adhabu ya ila Makkah ba'da usbu'in insyaallah. Saya akan pergi ke Mekah setelahnya pada usbu'in, setelah 1 pekan. Insyaallah. Jadi kalau dalam bahasa kita berarti 1 pekan lagi. Dan contoh yang ketiga, azhabu ilal mal'abi kulla masa. Ya, saya biasa pergi ke lapangan setiap sore. Sa'adhabu hadzal masa ila al-maktabah. Saya akan pergi, ya sa'adhabu, saya akan pergi hadzal masa pada sore ini ilal maktabah, ke perpustakaan. Jadi maknanya sore ini dia tidak ke lapangan, tapi dia akan pergi ke maktabah atau ke perpustakaan. Nah, jadi seperti itu penggunaan huruf sin di sini, yaitu menunjukkan pekerjaan yang akan dilakukan. Nah, baiklah para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya, kita sudah jelaskan tentang huruf istiqbal dan contoh dari salah satu dari huruf istiqbal adalah huruf sin, dan di sini sudah kita jelaskan penggunaannya. Maka kita lihat contohnya, contoh soal dari latihan yang ke-11 ini.
Di sana mu'alif menyampaikan, mata yarji'u abuka min Baghdad. Min Baghdad ya Ali. Kapan ya, mata kapan? Bapakmu ya yarji'u akan pulang abuka bapakmu min Baghdad dari Baghdad ya Ali wahai Ali. Maka dijawab sayarji'u ba'da usbu'in ya. Sayarji'u ada sa di sana menunjukkan akan, yarji'u dia pulang. Di sayarji'u dia akan pulang. Dia akan pulang pada usbu'in setelah 1 pekan atau 1 pekan lagi. Nah, itu begitu contohnya dan dalam menggunakan huruf istiqbal sa ya, huruf istiqbal sa. Ya, jadi dia saya sa, jadi dia itu adalah mabni, tidak berubah harokatnya sa seperti itu. Baiklah para pemirsa sekalian yang diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang silakan dikerjakan latihan soal-soal latihan dari latihan yang ke-11 ini ya, dari nomor 2 sampai nomor 6. Dan insya Allah nanti kita cocokkan jawaban-jawabannya pada pertemuan berikutnya. Adapun teman-teman kali ini kita juga sekian dulu dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan pemahaman kepada kita dan dijadikan usaha kita ini menjadi suatu amal yang bermanfaat di sisinya dan menjadikan tambahan kebaikan untuk kita semuanya dunia dan akhirat. Amin. Akhirul kalam, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.